Pada 24 Januari, Taiwan mencatat 36 kasus impor dan 15 kasus lokal yang terdiri dari Kaohsiung 8 kasus, Ilan 4 kasus, dan Taoyuan 3 kasus. CCC mengatakan bahwa kasus impor akan terus bertambah menjelang Imlek dan masih harus tetap waspada terhadap kasus klaster lokal. Waspada tingkat 2 berlanjut hingga 7 Februari. Setelah infeksi klaster meledak di Pelabuhan Perdagangan Bebas Valgroli Taoyuan, Wali Kota Cheng Wen-chan mengemukakan bahwa zona tersebut ditutup sepenuhnya untuk inspeksi dan menerapkan pagar digital bagi 3.000 karyawannya untuk karantina rumah selama 3 hari dan pengambilan sampel kedua dan ketiga. Kemudian 4.500 orang di stasiun barang juga akan diuji pada tanggal 24. Berhubung beberapa hari ke depan masih merupakan periode berisiko, perusahaan yang merekrut lebih dari 50 PMA harus melakukan rapid test terhadap karyawannya dan melakukan inspeksi lingkungan termasuk area yang sering dikunjungi PMA. Sebanyak 69 dari 100 orang terdiagnosis di perusahaan SKI adalah pekerja migran dan 88% diantaranya telah menerima 2 dosis vaksin. Semua kasus bergejala ringan atau tanpa gejala. Ditjen Imigrasi dan Biro Tenaga Kerja Taoyuan masih gencar melakukan vaksinasi. Untuk PMA ilegal atau overstay yang datang untuk divaksinasi tidak akan dilaporkan, diperiksa, dikenakan biaya atau ditangkap. Selain itu, pandemi juga menyebabkan melonjaknya permintaan vaksinasi dosis ketiga. Oleh karena itu, Kota Taipei telah mengordinasi lebih dari 50 klinik untuk memulai penyuntikan vaksin pada hari keempat Imlek, yaitu pada tanggal 4 Februari. Biro Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk waspada dan melakukan rapid test sendiri di rumah jika muncul gejala pernapasan atau langsung periksa di pos uji Kota Taipei sebelum berobat ke dokter. Sejumlah PMA asal Vietnam menuding perusahaan kue ternama Isabel mengeksploitasi PMA, tidak hanya tidak memberikan upah lembur tetapi juga memaksa untuk pulang dan cuti tak berbayar selama musim sepi. Selain itu, juga memotong biaya akomodasi dan agensi PMA. 有人加班1个月超过200个小时，早上来上班做到明天2点早上才下班。 Asosiasi Pekerja Migran Internasional menyatakan bahwa mereka telah mengadukan hal tersebut ke Biro Tenaga Kerja Kota Taichung pada Juli tahun lalu. Tetapi tentang masalah ini diminta untuk ditangani secara terpisah tanpa bantuan aparat pemerintah. Kemudian sejak bulan November tahun lalu hingga Januari tahun ini telah mengadakan 3 pertemuan negosiasi. Pihak tenaga kerja mengangkat 6 isu termasuk upah lembur tidak diberikan, slip gaji tidak dalam bahasa Vietnam, pemaksaan pulang tanpa gaji di musim sepi tetapi biaya akomodasi dan agensi tetap dipotong, dan lain-lain. Tetapi pihak perekrut hanya bersedia menyediakan contoh skrip dalam bahasa Vietnam dan bukan dalam bahasa. Selain itu juga hanya mengembalikan biaya akomodasi yang dipotong selama cuti paksa dan tidak bersedia mengembalikan upah cuti tak berbayar selama 2 hingga 4 bulan. Kementerian Ketenagakerjaan yang menerima pengaduan mengatakan bahwa hal ini adalah kasus tersendiri yang akan diselidiki dan ditangani sesuai hukum. Mengenai perihal pelanggaran, perusahaan Isabel masih belum memberikan tanggapan. Batch pertama obat antivirus oral MSD tiba di Bandara Taoyuan, Taiwan dari Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 24 pagi. CCC membeli total 10.000 dosis obat yang terutama diberikan kepada orang dewasa dalam 5 hari sejak sakit dengan gejala ringan hingga sedang yang memiliki faktor risiko parah dan secara klinis tidak cocok untuk metode pengobatan lain. Saat ini COVID telah merambah ke banyak tempat. Pakar menyatakan bahwa Taiwan berada dalam masa transisi hidup berdampingan dengan virus. Syarat hidup berdampingan adalah tingkat penyakit parah dan kematian tidak boleh lebih tinggi dari penyakit influenza dan kuncinya masih ada 20% masyarakat Taiwan yang belum divaksinasi. Menanggapi arus mudik yang segera tiba, dokter meminta masyarakat mengurangi akses ke tempat-tempat umum untuk mengurangi risiko tertular dan penggunaan daya tenaga medis. Pemerintah memperkuat prokes pencegahan untuk mengantisipasi asrama PMA menjadi sarang pandemi. Salah satunya, Kabupaten Yunlin telah menginspeksi 54 asrama PMA dan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan pembagian ruang dan jalur gerak bagi pekerja dan pekerja dari pabrik yang berbeda tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama. 希望它能够降载，然后分流。那尤其是不同公司的一个移工。我们这边是严格禁止居住在一起。 Pemerintah Kabupaten Yunlin mengemukakan bahwa saat ini terdapat sekitar 21.000 pekerja migran dan lebih 1.000 asrama PMA di Yunlin. Setelah pengarahan pada tahun lalu, jumlah penghuni setiap kamar asrama menurun menjadi 6 orang per kamar. Di samping itu juga mengimbau PMA ilegal untuk segera menerima vaksin.
Pada pertengahan Desember tahun lalu, Biro Kesehatan Yunlin telah membuka pos vaksinasi di beberapa puskesmas dan lebih 2.000 PMA ilegal telah divaksinasi. Di samping itu, pihak berwenang juga meminta pengusaha untuk menerapkan manajemen cuti PMA guna mengurangi pergerakan ke kota lain dan menghindari penyebaran virus.